Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul, hakim yang Bapak mulia. akan mau bertanya yang lain. Baik, saya akan tanya yang lain. Selesai. Baik, ini kan namanya sidang di MK, semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama ini pertanyaannya majelis hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat intimidasi saksi. Sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul, hakim yang Bapak akan mulia. mau bertanya yang lain. Baik, saya akan tanya. Pemilu ini. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Itulah tentang momen ketika Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartojo memarahi dari tim 02 di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 kemarin. Nah, teman-teman, ya, hanya kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ya bisa mengembalikan, hanya kepada mereka ketika mereka mau mengembalikan marwah konstitusi di mata masyarakat, karena akhir-akhir ini di mana lembaga konstitusi itu mendapatkan satu penilaian yang buruk di mata masyarakat atas keputusan dari Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi maksudnya, yang sebelumnya ya, sebelum Ketua Soehartojo ini. Nah, teman-teman, tentu kita sudah mengetahui ya apa itu yang menyebabkan kenapa masyarakat ya menurun kepercayaan mereka kepada lembaga konstitusi ini, yaitu pada putusan Anwar Usman yang mengakibatkan dirinya dipecat atau dicopot dari jabatannya sebagai Mahkamah Konstitusi dan juga tidak dilibatkan di dalam persidangan sengketa Pilpres tahun 2024 ini, sehingga di dalam sidang itu ada beberapa hakim yang terlibat di situ, maka kita tidak melihat ya wajah dari Anwar Usman yang selaku dari pamannya Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman, ya, Soehartojo ini menyadari bahwa di dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi baru tentu punya tantangan dan kesulitan. Untuk itu dia mengharapkan ya kerjasama kepada koleganya para hakim yang lain supaya bersama-sama membangun kembali marwah konstitusi. Nah, teman-teman, ya, marwah konstitusi ya bisa kembali mendapatkan satu kepercayaan yang baik di mata masyarakat nantinya ketika kita mendengarkan ya putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin ini tanggal 22 April ini ya, karena di situ akan dibacakan tentang hasil sidang sengketa Pilpres tahun 2024 kemarin ya. Ada banyak ya para saksi yang dihadirkan baik itu 01 dan juga 03 tentang membongkar dugaan-dugaan kecurangan yang mereka laporkan kepada Bawaslu, KPU dan juga DKPP, sehingga itu mereka sampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan juga para ahli mengenai para ahli hukum, ahli etik dan juga para ahli IT, sehingga semuanya terpampang jelas ya tentang dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Dan kita berharap kepada Bapak Soehartojo ya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi baru bisa memberikan keadilan yang benar ya, tidak berpihak satu dengan yang lain dan juga tetap berfokus pada satu keadilan ya, tidak takut terhadap intervensi tetapi dia tetap tegak lurus pada satu keadilan bagaimanapun itu resikonya ya. Tentu ya mereka harus memegang teguh juga ya tentang takut akan Tuhan, karena ketika mereka tidak takut akan Tuhan maka tentu
mereka pasti akan salah mengambil satu keputusan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa apa kabar Hakim Soehartoyo, hakim yang satu-satunya menolak Gibran Rakabuming. Nah, ternyata bahwa Hakim Soehartoyo ini, Ketua Soehartoyo ini adalah satu-satunya hakim yang menolak tentang batasan umur dari atau revisi dari umur Capres-Cawapres yang diputuskan oleh Anwar Usman. Dia salah satunya yang menolak itu, sehingga ya sangat bagus dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, ya, artinya dia tidak pro terhadap pihak-pihak yang punya kepentingan. Oke, sosok Hakim Soehartoyo kerap menjadi perhatian publik, ya, setelah menjadi satu-satunya hakim Mahkamah Konstitusi MK yang menolak perubahan aturan Capres, aturan yang akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pada pemilihan presiden, ya, Pilpres 2024 ini. Nah, apa kabar Hakim Soehartoyo kekinian? Hadir di acara televisi swasta, Soehartoyo menceritakan jika ia ingin dikenang sebagai seorang yang baik. Nah, itu adalah salah satunya tentang tujuan dari Bapak Soehartoyo ini, supaya masyarakat mengenal dia ketika nanti tidak menjabat sebagai ketua hakim atau di hakim Mahkamah Konstitusi, maka dia dikenang sebagai hakim yang baik. Ya, kalau bisa dikenang sebagai hakim yang baik saja, Mbak, kalau boleh memilih ujarnya. Itu timbul jawaban itu karena ada satu presenter yang mempertanyakan tentang apa yang ingin dia lakukan, ya, di Mahkamah Konstitusi, ya, terhadap jabatan baru yang dipercayakan kepadanya. Nah, selain itu teman-teman, bahwa apa yang dia inginkan itu adalah untuk mengembalikan, ya, marwah konstitusi, yang mengembalikan kepercayaan masyarakat, ya, kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Karena Soehartoyo sendiri menyadari bahwa titik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga konstitusi akhir-akhir ini berada pada titik terendah, sehingga ya dia tidak, ya, menyadari juga bahwa tidak gampang untuk mengembalikan hal itu. Dan untuk mengembalikan hal itu ketika ada satu putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi, karena tidak bisa mengembalikan, ya, kepercayaan masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi belum ada mengambil satu putusan-putusan, ya, seperti nanti di Pilpres tahun 2024 ini, sengketa ini, teman-teman, nanti ketika akan dibacakan, maka disitulah kita bisa mengetahui apakah konstitusi sekarang, ya, maka hakim Mahkamah Konstitusi sekarang, ya, merupakan Mahkamah Konstitusi yang bisa mengadili perkara dengan baik. Nah, teman-teman, kita dukung, ya, Bapak Soehartoyo bisa mengambil satu tindakan yang tegas, ya, terhadap satu kebenaran dan tidak takut terhadap siapapun, sehingga dia benar-benar teguh dalam hatinya dalam mengambil satu keputusan yang benar. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.